Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari teknologi ada Goto, direkomendasikan buy, supportnya di 70, resistennya hingga ke 78. Goto dalam beberapa waktu terakhir mengalami penguatan signifikan. Apakah ini memang ekspektasi jelang laporan kinerja kuartal ketiga di akhir bulan ini? Kemudian ada Bumi juga direkomendasikan buy 133, resisten hingga ke 153. Infrastruktur telekomunikasi ada ISAT juga direkomendasikan buy 2380, 2560. Pasca stock split, ISAT lebih cenderung tertekan. Nanti kita akan update bagaimana perkembangan terkini untuk ISAT. Selanjutnya ada Buka pemirsa, juga direkomendasikan buy, supportnya di 130, resisten hingga di 141. Pak Maksi, kita lanjutkan kembali Pak 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke Goto, Pak Maksi. Level buy di berapa direkomendasikan untuk saham Goto? Goto sebetulnya kami lihat sudah cukup 2 pekan ini juga cukup aktif begitu ya Mas Dev. Jadi kami melihat bahwa level 70 sebetulnya masih salah satu level yang cukup baik untuk bisa kita masuk begitu. Tapi juga kita mesti perhatikan karena sebetulnya kalau kita bicara saham Goto ini volatilitasnya sebetulnya cukup tinggi, tapi kalau teman-teman mungkin yang suka volatilitas, Goto ini menjadi salah satu saham yang menarik, apalagi pun kalau kita lihat kan gitu ya Mas Dev, bahwa tingkat suku bunga ada potensi besar akan dipangkas, yang itu artinya Goto, Buka biasanya akan mengalami kenaikan cukup tinggi. Begitu Mas Dev. Jadi kalau misalkan dia tembus di atas dari level 74, maka sebetulnya besar kemungkinan Goto itu akan melaju ke 81. Tentu kita aminkan rame-rame Mas Dev. Amin Pak Maksi. Bagaimana Anda melihat ekspektasi terhadap kinerja kuartal ketiga? Kalau tidak salah agendanya 30 Oktober ini Pak akan rilis untuk Goto. Akankah ada semacam perbaikan begitu? Singkat saja Pak Maksi. Kalau dilihat dari sisi keuangannya tentu kami harapkan demikian begitu ya Mas Dev, karena kalau kita lihat kan Goto ini sebetulnya cukup agresif begitu ya Mas Dev, khususnya tahun ini untuk bisa cetak keuntungan. Ini menjadi salah satu poin yang penting kalau misalkan sampai memang benar-benar kinerja keuangannya itu baik adanya, positif adanya, maka kami yakin ini akan menjadi bensin kedua bagi Goto untuk kembali bangkit. Begitu Mas Dev. Kita beralih ke saham pilihan kedua Pak, ada Bumi, ditutup 146, melemah di 0,68%. Buy di level berapa untuk Bumi? Bumi ini sebetulnya sampai dengan saat ini harganya juga sebetulnya sudah cukup tinggi begitu ya Mas Dev. Tapi kalaupun kita sebetulnya mau masuk, sebetulnya bisa masuk di level 135 sampai dengan 140. Tapi ini pun juga sama dengan Goto yang dimana memang sebetulnya volatilitasnya tinggi begitu. Jadi hati-hati begitu. Bagi teman-teman yang suka volatilitas, ini menjadi salah satu saham yang cukup menarik, bersanding tentunya dengan BRMS sebetulnya. Apalagi kalau kita perhatikan gitu ya, saham-saham Bumi ini akhir-akhir ini udah mulai menggoyangkan bumi ini. jadi kalau kita lihat Mas Dev, ruang untuk naik masih cukup besar. Kami lihat Bumi berpotensi untuk menyentuh 150 sampai ke titik 154. Tapi perhatikan, hati-hati, dia cukup tinggi volatilitasnya. Begitu Mas Dev. Beralih kita ke ISAT Pak, pasca stock split. Bagaimana Anda melihatnya dan buy di level berapa? Singkat saja Pak Maksi. Baik, ISAT ini sebetulnya menjadi salah satu saham yang menarik. Kenapa? Karena dia berada di sektor telekomunikasi yang memang itu artinya masih sangat amat butuhkan. Apalagi dia juga baru saja mengalami yang namanya stock split. Biasanya di awal-awal dia akan mengalami yang namanya penurunan, tapi hanya di awal. Karena kalau kita lihat ini sebetulnya harganya udah murah begitu ya, dan kami pikir secara fundamentalnya baik dan punya potensi valuasi di masa yang akan datang. Jadi kami lihat boleh beli saat ini pun juga sebetulnya boleh beli, tapi kita bisa cukup main di level 2400. Tapi hati-hati, ini saham jangka panjang juga, jangka pendek masih ada potensi mengalami kenaikan, tapi mungkin akan
bergerak lambat, Mas Baik. Dev, begitu. Oke, terakhir untuk buka Pak, Anda juga rekomendasikan buy 145,26%, intraday hari ini sempat ke Ya. 144. Buy di level berapa untuk buka? Buka sebetulnya level saat ini juga sudah cukup level yang sangat baik begitu ya Mas Dev. Tapi ini lagi menguji resisten begitu ya Mas Dev. Jadi kalau misalkan sampai buka ini bisa bertahan di level 140, tentu kami berharap buka ini bisa mengalami kenaikan setidaknya sampai di level 153. Nah, kalau kita lihat Mas Dev, ini buka kan sempat mengalami kenaikan langsung begitu Mas Dev secara Ya. instan sebetulnya. Tapi sebetulnya mengalami kenaikan instan pun sempat mengalami penurunan, tapi nggak banyak dan itu ditahan di level 128. Jadi kami pikir kalau misalkan 140 ini bisa dijaga dengan baik, maka besar kemungkinan dia mengalami kenaikan. Tapi ingat juga teman-teman semuanya, saham-saham seperti kayak Buka, Goto, Bumi, BRMS, volatilitasnya tinggi. Jadi diperhatikan disiplin juga dalam untuk menentukan cut loss dan cuannya, gitu Mas Dev. Baik, 4 saham pilihan yang Ya. direkomendasikan pemirsa. Tadi sudah kita bahas, ada Goto, Bumi, Isat, kemudian juga Buka. Strategi jangka pendek dan juga untuk jangka panjang. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Tadi Anda rekomendasikan Bumi, Pak Maksi. Kebetulan juga pertanyaan baru masuk, ini menanyakan Bumi. Saya akan coba cek. Pertanyaan datang dari Bapak Inder dari Bali, menanyakan Bumi di harga 146, Pak Maksi. Ya, 146 sebetulnya salah satu harga yang sebetulnya cukup tinggi begitu ya. Jadi kalau kita main Bumi sebetulnya main santai, jangan tergopoh-gopoh juga karena volatilitasnya cukup tinggi. Paling penting adalah nomor satu, tentukan entry level. Ini menjadi salah satu poin yang sangat penting. Jangan ketinggian juga karena kalau beli di pucuk nanti takut turun ke bawah begitu. Nah, secara jangka pendek memang kami perhatikan Bumi ini cukup kuat sebetulnya dengan tingkat probabilitas di atas 50% Mas Dev sebetulnya bagi Bumi untuk bisa mengalami kenaikan. Katakanlah kami pikir 52-54%, besok Bumi masih akan mengalami yang namanya kenaikan. Tapi hati-hati, volatilitas cukup tinggi. Pagi mungkin bisa turun, siang mungkin bisa naik. Baik. Gitu, Mas Dev. Bapak Inder dari Bali, terima kasih sudah bergabung. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya Pak Maksi. Kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan jeda kembali dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Maksi, kita lanjutkan kembali Pak, waktu kita cukup terbatas Pak Maksi. Untuk pertanyaan pertama, ini menanyakan saham LPKR Pak. Saya akan coba cek terlebih dulu, ada Bapak Siohotang dari Medan, LPKR, support dan resistennya. Silakan Pak Maksi. Siap, izin sebentar. Kalau kita bicara LPKR sebetulnya ini lagi-lagi saham yang lagi berpotensi untuk mengalami kenaikan kan. Kalau kita perhatikan dari sejak Juli dia sempat mengalami koreksi cukup dalam begitu ya, bahkan terakhir sempat menyentuh harga di penutupan 50, persis 50. Dan jadi kalau kita perhatikan dari sejak saat itu masih terus mengalami kenaikan begitu. Nah, kalau kita perhatikan saat ini supportnya berada di 124 dengan 132. Nah, saat ini lagi menguji batas atasnya. Kalau misalkan batas atasnya tembus, maka target selanjutnya maka akan berada di 144 begitu, Mas Dev. Nah, kalau misalkan 144 tembus dan dia konsisten untuk terus mengalami kenaikan, maka target berikutnya akan berada di 150. Tapi juga kita mesti perhatikan ini saham udah naiknya cukup kencang begitu ya, dari sejak harga penutupan di bulan Juli kemarin di 52. Nah, secara teknikal begitu ini masih cukup kuat untuk mengalami yang namanya kenaikan. Tapi perhatikan mungkin akan ada mengalami koreksi, tapi sedikit tidak banyak. Koreksi akan dijaga kalau dia tidak turun lebih dalam dari 124. Oke, baik. Lanjut kita ke Saratoga Pak. Saya akan coba cek penanyanya, Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat, menanyakan Saratoga ini Pak. Langsung teknikal Pak Maksi, punya di 2390, masih disarankan untuk hold tidak Pak? 2390 saat ini berarti posisinya sudah dalam keadaan rugi, tapi boleh katakanlah dijaga, jangan sampai diawasin jangan sampai turun di bawah 2260 begitu, karena kalau kita perhatikan gapnya juga cukup lebar gitu ya, dari harga 1000
800 begitu, dia terus mengalami kenaikan. Saat ini kalau kita bicara Saratoga, dia sedang membentuk sebetulnya konsolidasi. Nah, kalau misalkan dia tidak turun lebih dalam daripada 2260, maka ini justru menjadi salah satu entry point yang cukup menarik begitu. Nah, ada ruang untuk dia mengalami kenaikan, tapi kalau kami perhatikan secara teknikal ada potensi turun, tapi tidak banyak begitu. Awasin penurunannya di 2260, tapi masih ada potensi untuk mengalami kenaikan itu hingga pertama berada di 2630. Oke, Bapak Samekto dari Surabaya, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan gajah tunggal ini Pak Maksi. Ambil posisi di 1205, resisten tertinggi untuk memaksimalkan profit yang sudah ada sejauh ini. 1205. Ya, 1205 ambil posisi. Baik, jadi kalau kita perhatikan saat ini lagi-lagi dia tadi sempat menyentuh atas begitu ya, berada di 1260 sebetulnya hari ini. Ini akan menjadi salah satu batas atas yang cukup kuat sebetulnya, resisten yang cukup kuat. Dan kalau kita perhatikan secara teknikal analisa, ini kami senang dengan gajah tunggal. Kenapa? Potensi naiknya bahkan bisa berada di atas 56%. Jadi teman-teman juga diperhatikan kalau sentimennya besok mendukung begitu ya. Kalau misalkan dia naik di atas 1260, maka untuk target berikutnya berada di 1300 gitu. Dan kalau dia benar-benar tembus lagi, maka target berikutnya tentu akan berada di akan berada di 1340. Ini menarik secara jangka pendek dan jangka panjang ini terlihat naik. Begitu Mas Ded. Baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Maksi, BATR Pak. Sudah punya di harga 100-an ini. Hari ini ditutup 79. Benteng Api Teknik TBK. Benteng Api Teknik TBK. Kurang familiar sepertinya? Iya, sejauh ini kalau kita perhatikan Mas Dev, saat ini kan harganya lagi-lagi sedang mengalami koreksi ya, hari ini minus 3,7% begitu, dan kami perhatikan batas bawahnya itu berada di 76 begitu. Jadi dan sampai dengan saat ini kalau bicara jangka pendek itu potensi turunnya cukup besar Mas Dev begitu. Jadi hati-hati, disiplin dalam menentukan cut loss, karena kalau kita perhatikan ini tekanannya cukup besar untuk turun. Ada nggak kemungkinan buat naik secara jangka pendek? Kalau misalkan dia bounce di 76, ada kemungkinan besar untuk naik, tapi diperhatikan secara teknikal ini cukup kuat untuk koreksi. Begitu Mas Dev. Oke, Bapak Wijang dari Riau untuk BATR tampaknya sekaligus akhir kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Maksi, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Banyak. Terima kasih Pak. Thank you, Mas. Terima kasih Pak Maksi. Ada Bapak Maximilianus Nikodemus, Associate Director Research and Investment Pilar Mas Investindo Sekuritas. Dan pemirsa, jangan lupa Anda saksikan program Market Review akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David Sandoval. Sampai jumpa dan selamat bertemu kembali.